血色解放。食いしばれ。どうだ。Shiki mungkin terlihat seperti seorang siswa SMA biasa yang tak bersemangat. Namun, pada suatu hari yang menentukan, ketika satu-satunya keluarga yang ia miliki dicabut nyawanya tepat di depan matanya, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba terbangkit dalam dirinya, mengubahnya menjadi sosok iblis yang tak terkendali. Ternyata, ia bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan ini. Banyak orang lain juga memilikinya. Dengan bantuan mereka, Shiki kemudian bergabung dengan sebuah sekolah khusus untuk para iblis. Ia sangat ingin belajar mengendalikan kekuatannya agar bisa membalas dendam kepada para musuhnya. Kisah ini dimulai dengan seorang pria bernama Samidari yang berdiri di bawah hujan yang tampak seperti darah. Dalam keputusasaan, ia memohon kepada seniornya agar membunuh anak itu juga, memperingatkan bahwa jika tidak, ia akan menyesalinya suatu hari nanti. Namun, sang senior merasa tidak melakukan kesalahan apapun dengan membiarkan anak tak berdosa itu hidup. Lalu ia meninggalkan tempat kejadian. Anak tersebut berasal dari suku iblis kuno yang telah ada sejak zaman dahulu. Dahulu kala, suku iblis ini menebar teror ke seluruh umat manusia, membuat jutaan orang merasa tak berdaya. Namun, ada satu pria berkemauan baja yang berani melawan. Namanya adalah Motaro, seorang pendekar legendaris yang sendirian berhasil membantai ratusan Oni, memicu peperangan tanpa akhir antara dirinya dan seluruh suku Oni. Perang inilah yang menjadi asal mula dari insiden tersebut. 15 tahun pun berlalu sejak kejadian itu. Adegan berpindah ke lantai 2 sebuah toko minuman keras milik keluarga Ichinos. Lantai itu digunakan sebagai kamar tidur oleh seorang siswa SMA bernama Shiki Ichinos, yang secara mencurigakan memiliki koleksi senjata api dalam jumlah besar. Saat itu, ia sedang menelepon temannya, dengan bangga mengatakan bahwa ia baru saja dikeluarkan dari sekolah karena terlibat perkelahian. Temannya merasa bersalah karena perkelahian itu terjadi saat Shiki membelanya. Namun, Shiki menyuruhnya untuk tidak khawatir, mengatakan bahwa itu bukan salah siapa-siapa, lalu menutup telepon. Tak lama kemudian, ayah angkatnya, Tsuyoshi, masuk dengan marah setelah mendengar kabar tersebut. Ia memukul kepala Shiki dengan keras. Shiki tak memperdulikannya sama sekali dan berkata bahwa ayahnya tidak perlu repot-repot marah untuk hal sepele seperti itu. Namun, bagi Tsuyoshi, ini bukan hal sepele. Ia berusaha memberinya pelajaran, tetapi sulit dilakukan karena Shiki memiliki refleks secepat monyet. Setelah menenangkan diri, Tsuyoshi bertanya mengapa kamar tidur Shiki berubah seperti toko senjata di game Grand Theft Auto. Shiki menjawab dengan ketus agar ayahnya diam, lalu mengganti topik pembicaraan. Ia bertanya apakah benar toko minuman keras itu akan gulung tikar, karena ia mendengar pelanggan Tsuyoshi semakin hari semakin menghilang. Keheningan Tsuyoshi menjadi jawaban yang cukup jelas. Berusaha menyelamatkan harga dirinya, ia membalas dengan mengejek Shiki sebagai anak nakal yang dikeluarkan dari sekolah dan tak lebih baik darinya. Ucapan itu menyakiti Shiki. Kali ini, ia menjadi serius. Ia berkata bahwa apapun yang terjadi, suatu saat nanti ia akan menjadi orang sukses dan tidak akan pernah menjadi pecundang seperti ayah angkatnya. Ia bahkan menambahkan, satu-satunya hal yang membuatnya tenang adalah karena mereka tidak memiliki hubungan darah. Perkataan itu benar-benar menusuk, dan membuat Tsuyoshi memilih meninggalkan kamar untuk kembali ke toko di lantai bawah. Sesampainya di bawah, telepon toko berbunyi. Seorang pelanggan menelepon dan memesan bir untuk dikirim ke rumahnya. Sebelum berangkat, Tsuyoshi sempat berhenti sejenak menatap sebuah foto masa kecil Shiki, menunjukkan bahwa sebenarnya ia sangat menyayangi anak itu. Sementara itu, Shiki masih kesal dan menggerutu bahwa hidupnya pasti akan lebih baik jika ia diadopsi oleh orang kaya daripada hidup bersama pria tua yang tak berguna itu. Untuk melampiaskan amarahnya, ia mengambil salah satu senjatanya dan mengarahkannya ke sasaran tembak di dinding. Namun, tepat saat ia hendak menarik pelatuk, sebuah ledakan keras mengguncang bangunan. Ia melihat keluar jendela untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, kekuatan gelap menarik kakinya dan menyeretnya ke jalan. Pelakunya adalah Samidari, pria yang muncul di awal cerita dan memiliki kekuatan misterius. Ia mendekati Shiki dan bertanya namanya untuk memastikan identitasnya. Namun, sebelum Shiki bisa menjawab, Tsuyoshi menabrak Samidari dengan mobilnya dan berteriak kepada Shiki untuk segera masuk.
Mereka melarikan diri, dan di tengah perjalanan, Tsuyoshi mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan segera meninggalkan negara. Shiki yang kebingungan bertanya apakah Samidari itu penagih utang atau semacamnya. Ia merasa bahwa menabraknya dengan mobil terdengar agak berlebihan. Ia khawatir ayahnya akan ditangkap karena percobaan pembunuhan, atau bahkan pembunuhan sungguhan. Namun, Tsuyoshi menyuruhnya diam dan mengatakan bahwa Samidari belum mati. Shiki heran dan bertanya bagaimana bisa ia begitu yakin. Mereka tak punya banyak waktu, tapi Tsuyoshi tahu bahwa jika ia tak menjelaskan situasinya, anak bodohnya itu tak akan berhenti bertanya. Maka, ia mulai menjelaskan sambil menjatuhkan kenyataan pahit. Shiki adalah keturunan suku Iblis Oni, sedangkan Samidari adalah keturunan Motaro. Mereka adalah musuh alami sejak lahir. Shiki tentu saja tak mempercayainya, namun mereka tak punya waktu untuk memperdebatkannya. もう追いついてきやがった。何ふざけてんだよ。 Samidari menyusul, menembus mobil mereka dengan pedang, dan menyelimutinya dengan kabut hitam. Kehilangan pandangan, mereka terpaksa melompat keluar dari kendaraan. Tak lama setelah itu, mobil tersebut meledak. Saat itu juga, kabut hitam menangkap Shiki dan menyeretnya ke sebuah gudang terdekat. Di sana, Samidari menampakkan dirinya dan mengatakan bahwa ini bukan masalah pribadi. Ia hanya menjalankan tugasnya untuk membasmi para keturunan iblis seperti Shiki. Tsuyoshi kemudian muncul dan menjelaskan kepada Shiki situasi yang sedang ia hadapi. Ia mengingatkan Shiki tentang legenda perang 1000 tahun antara Motaro dan para Oni, kisah yang sudah sering ia dengar sejak kecil. Tsuyoshi mengatakan bahwa setelah Motaro wafat, peperangan itu masih terus berlanjut. Para keturunannya bersatu dan membentuk sebuah organisasi yang didedikasikan khusus untuk membasmi seluruh iblis di dunia. Organisasi yang disebutkan sebelumnya kini dikenal sebagai Mumataro Agency, dan Samidari, sebagai keturunan Motaro, adalah salah satu anggotanya. Tsuyoshi sendiri ternyata dulunya juga merupakan anggota organisasi itu. Ia bahkan sempat menghunus pedangnya yang juga diselimuti kabut hitam, bersiap untuk menghadapi Samidari. Menurut Tsuyoshi, seluruh keturunan Mumataro dianugerahi kekuatan misterius yang memungkinkan mereka memanggil kabut hitam tersebut, kekuatan yang digunakan khusus untuk membasmi para Oni. Samidari menyebut Tsuyoshi dengan panggilan Senpai secara mengejek, yang jelas menyakiti perasaan Tsuyoshi. Ia merasa dikhianati oleh muridnya sendiri, meski secara teknis, justru dirinya yang telah dianggap mengkhianati keluarganya karena telah mengadopsi seorang anak Oni. Sementara itu, Shiki sendiri merasa sulit untuk mempercayai apa yang sedang terjadi di depan matanya. Sosok ayah yang selama ini ia pandang sebagai pecundang ternyata adalah keturunan langsung dari Motaro, dan entah kenapa, pernah berpikir bahwa mengadopsi musuh alami sendiri adalah ide yang baik. Samidari pun mengecam Tsuyoshi atas keputusan tersebut, mengatakan bahwa ia akan memusnahkan Tsuyoshi bersama Shiki karena telah mengkhianati darah keturunannya. Namun, Tsuyoshi tidak peduli. Ia langsung menyerang Samidari dan pertarungan pun dimulai. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang benar. Sayangnya, karena usia dan kekuatannya yang lebih muda, Samidari dengan cepat menguasai keadaan. Ia menghindari serangan Tsuyoshi dengan lincah dan berhasil melukai Tsuyoshi dengan 2 tebasan telak. Tsuyoshi pun terjatuh ke tanah, tubuhnya berlumuran darah. Melihat itu, Shiki berteriak dan memohon agar Samidari berhenti. Namun, Samidari hanya menoleh kepadanya dan menyuruhnya diam hingga gilirannya tiba. Dalam kondisi sekarat, Tsuyoshi masih sempat meraih kaki Samidari. Hal itu membuat Samidari semakin kesal. Ia tak pernah mengerti mengapa pria ini rela mempertaruhkan segalanya demi melindungi seorang Oni. Tsuyoshi hanya menjawab bahwa seorang ayah tidak memerlukan alasan untuk melindungi anaknya. Ia memohon agar Samidari mengampuni Shiki, meyakinkan bahwa Shiki belum pernah menyakiti siapapun dan tidak akan pernah melakukannya. Kata-kata Tsuyoshi mulai menggoyahkan tekad Samidari. Namun, dengan niat mengakhiri segalanya, Samidari mengangkat pedangnya, berniat membungkam senpainya untuk selamanya. Pada saat itulah mata Shiki melebar. Ia bertanya dalam hati, mengapa dirinya hanya tergantung tak berdaya sementara ayahnya hampir mati. Kemarahan mulai meluap. Matanya memerah dan mulai tertutup.
Tubuhnya mulai berubah dengan mencurigakan. Darah menetes dari seluruh tubuhnya, dan tali-tali hitam yang mengikatnya mulai berlumuran darah hingga akhirnya putus. Samidari menyadari ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Saat ia menoleh, ia melihat bahwa Shiki telah berhasil melepaskan diri. Ia mencari sosok Shiki dan menemukannya di atas atap, tubuhnya penuh dengan darah. Shiki langsung melompat menyerangnya, namun Samidari berhasil menghindar. Ia sudah terbiasa melawan Oni, jadi ia tidak terkejut saat melihat Shiki telah terbangun sebagai Oni. Oni bertarung dengan cara memanipulasi darah. Namun, itulah bukan alasan utama mengapa mereka diburu dan dibunuh. Mereka dibunuh karena emosi mereka yang tak terkendali dan dianggap sebagai ancaman besar bagi umat manusia. Samidari pun menyerang Shiki yang tengah kehilangan kendali. Namun, Shiki berhasil menghindarinya. Tubuhnya secara naluriah memanipulasi berbagai senjata dan menembakkan peluru ke arah Samidari. Meskipun ia dapat menghindari semua peluru tersebut, sebuah misil yang dilemparkan Shiki sangat kuat hingga membuat Samidari kehilangan arah. Ia sama sekali tidak menduga bahwa Shiki akan sekuat ini. Shiki terus bertarung tanpa sadar akan apa yang dilakukannya. Hingga akhirnya, ia berhasil menangkap Samidari dan menyerangnya secara brutal, menempatkan kedua tangannya di kepala Samidari dan menghantamkan kekuatannya. Seluruh bangunan hancur karena beban dari kekuatannya. Setelah pertarungan hampir berakhir, Shiki mundur beberapa langkah. Namun, secara mengejutkan, Samidari tidak mati. Hanya ada tanda hitam di dahinya. Ia bangkit lagi, kali ini dengan tekad baru untuk membunuh Shiki dan membersihkan dunia dari para Oni. Saat ia melangkah mendekati Shiki, pemuda itu mundur sambil menjerit. Ia mulai mendapatkan kembali kesadarannya dan terkejut ketika menyadari bahwa semua kehancuran itu dilakukan olehnya. Ia menatap tangannya sendiri yang kini tampak lebih besar dan berlumuran darah. Banyak pertanyaan yang berkecamuk di benaknya, namun ia sama sekali tak memiliki jawabannya. Samidari tidak terkejut dengan reaksi tersebut. Kebingungan dan kehilangan ingatan adalah hal yang umum terjadi pada Oni saat pertama kali berubah. Namun, ia tidak memiliki belas kasihan terhadap Shiki. Ia hanya ingin menghapus keberadaannya dari dunia. Dan kapan waktu yang paling tepat untuk menyerang Shiki kalau bukan sekarang? Saat ia dalam keadaan bingung dan goyah, Samidari pun kembali mengangkat pedangnya dan menyerang Shiki. Ia menusuk seseorang, dan pada saat itu, bahkan Shiki pun mengira dirinya telah mati. Namun, ternyata Tsuyoshi masih memiliki sisa kekuatan untuk menyelamatkannya. Ia telah berlari ke sana dan menahan serangan itu untuk melindungi anak angkatnya. Samidari merasa geram. Ia bertanya kepada Tsuyoshi apakah ia masih merasa perlu melindungi anak itu, bahkan setelah melihat betapa berbahayanya Shiki saat terbangun sebagai Oni. Namun, kasih sayang seorang ayah memang tak tergantikan. Dengan napas terengah-engah, Tsuyoshi mengingat masa kecil Shiki, saat anak itu memanggilnya, ayah. Ia mendengar Shiki memanggilnya lagi, dan senyum kecil terukir di wajahnya. Samidari bertanya dalam hati sampai sejauh mana Tsuyoshi rela pergi demi melindungi darah seorang Oni, mempertanyakan seberapa berharganya Shiki bagi pria itu. Namun Tsuyoshi hanya tersenyum lirih, merasa cukup bahagia walau hanya untuk sesaat. Kehancuran gedung itu menimbulkan kehebohan di kota. Warga berkumpul, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, apakah ledakan gas atau sesuatu yang lain. Samidari, yang tak ingin menarik perhatian lebih lanjut, memilih untuk menghilang dari tempat kejadian. Hal ini memberikan waktu yang cukup bagi Tsuyoshi dan Shiki untuk menjalani pertemuan terakhir mereka. Shiki memeluk ayahnya, berharap ayahnya bisa bertahan hidup, sementara Tsuyoshi hanya bisa meminta maaf karena selama ini tidak pernah memberitahu Shiki tentang asal-usulnya. Ia mengakui bahwa seharusnya ia memberitahukan kebenaran sejak awal, bahwa darah Oni mengalir dalam diri Shiki. Namun, ia tak pernah menemukan cara yang tepat untuk mengatakan kepada anaknya bahwa sepanjang hidupnya, ia akan diburu oleh keturunan Motaro dan harus terus bertarung. Meski begitu, Tsuyoshi meninggalkan nasihat penting bagi Shiki agar bisa bertahan hidup.
Ia mengingatkan bahwa mulai hari itu, Shiki akan berjalan sendirian, dan memohon agar ia menjadi lebih kuat. Cukup kuat untuk bisa lepas dari kejaran baik dari pihak Momotaro maupun para Oni. Setelah menyampaikan pesan terakhir itu, Tsuyoshi menghembuskan napas terakhirnya. Shiki tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Seluruh hidupnya terasa runtuh di depan matanya. Hanya beberapa menit yang lalu, ia masih berseteru dan mengejek ayahnya. Semuanya berubah begitu cepat. Ia berteriak bahwa masih banyak hal yang ingin ia lakukan bersama Tsuyoshi. Ia ingin meminta maaf karena pernah mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah, dan masih banyak hal lain yang ingin ia katakan. Namun, saat Tsuyoshi tidak merespon, Shiki hanya bisa menangis. Sebelum ia sempat meratapi kepergian ayahnya dengan tenang, tiba-tiba seseorang menyelinap dari belakang dan menepuk keras bagian belakang lehernya. Seketika itu juga, Shiki pingsan. Orang tersebut berkata dengan nada mengejek bahwa Shiki adalah orang bodoh karena membiarkan seseorang mendekat tanpa ia sadari. Sementara itu, di markas besar Mataro, para tetua tengah berdiskusi tentang tindakan Samidari yang bertindak sendiri tanpa izin atau pemberitahuan terlebih dahulu. Mereka mulai bertanya-tanya apakah kekuatan Momotaro mulai melemah. Para tetua menegaskan bahwa mereka tidak bisa membiarkan para Oni hidup berdampingan di tengah manusia. Mereka harus memusnahkan seluruh Oni tanpa menarik kecurigaan dari pihak luar. Namun, siapa sebenarnya orang-orang yang terikat di sana? Di tempat lain, anak laki-laki yang sebelumnya memukul Shiki, bernama Naito, menghubungi kepala sekolahnya. Sang kepala sekolah memberi selamat kepadanya karena berhasil membawa salah satu dari mereka ke dalam sekolah. Meski ia berusaha terlihat biasa saja, ekspresinya menunjukkan bahwa ia sebenarnya sangat antusias. Kepala sekolahnya kemudian bertanya tentang yang lain yang sudah berhasil direkrut, termasuk tentang Shiki. Naito menjawab bahwa ia belum tahu apakah Shiki akan benar-benar layak atau tidak. Berpindah ke Shiki yang bermimpi tentang kenangan indah saat ia masih kecil, bermain di taman di bawah pengawasan sang ayah. Namun, mimpi itu tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk saat ia melihat Tsuyoshi mati di tangan Samidari. Ia terbangun dengan terkejut dan mendapati dirinya menatap langsung ke mata Samidari yang merah dan penuh darah. Saat Shiki melihat sekeliling, ia menyadari bahwa dirinya dalam keadaan terikat di kursi, mulutnya dibekap, dan ia berada di sebuah aula kosong yang luas. Di belakangnya, seorang pria dengan gaya nyentrik, yang ternyata adalah penculiknya, sedang melakukan push-up satu tangan dengan posisi handstand sambil memegang payung. Begitu melihat Shiki sadar, pria itu langsung berdiri dan memperkenalkan diri sebagai Naito, sesama Oni. Ia bahkan memunculkan tanduknya sebagai bukti. Namun, Shiki terlalu bingung untuk memperhatikan penjelasan Naito. Ketika Shiki bertanya di mana mereka berada, Naito menolak memberitahukannya. Ia hanya mengatakan bahwa jasad ayah Shiki telah disimpan dengan aman di tempat lain. Ia membawa Shiki ke tempat ini untuk evaluasi dan perekrutan. Tiba-tiba, Naito meluncur ke pojok ruangan menggunakan sepatu rodanya dan menyeret papan tulis ke depan Shiki. Ia berbangga hati menunjukkan betapa efisiennya sepatu roda dibanding berjalan biasa. Lalu, ia mulai menjelaskan tentang agensi Momotaro, sebuah organisasi yang memburu para Oni, dengan kemampuan menggunakan kabut hitam sebagai senjata. Sebagai tanggapan atas perburuan itu, para Oni membentuk organisasi mereka sendiri untuk melawan. Naito menjelaskan bahwa tugasnya adalah menemukan Oni baru yang telah terbangun seperti Shiki, lalu menilai apakah mereka layak bergabung ke dalam agensi Oni. Setelah menjelaskan, ia mengembalikan papan tulis ke tempat semula, lalu melepas penutup mulut Shiki untuk memulai sesi wawancara. Begitu bebas, Shiki langsung berteriak menyuruh Naito membebaskannya, bahkan mengancam akan membunuhnya jika terjadi sesuatu pada jasad ayahnya. Naito, yang kesal dengan sikap Shiki, langsung mengurangi poin evaluasinya, yang memang dari awal sudah 0. Ia mengejek Shiki karena tidak memahami arti, disimpan dengan aman, padahal itu sudah ia katakan sebelumnya. Shiki semakin marah dan berkata bahwa tidak mungkin ia mempercayai orang mencurigakan seperti Naito. Naito, yang sudah menduganya akan berkata seperti itu, memotong poin lagi setiap kali Shiki memaki atau memaksa dilepaskan. Ia mengingatkan bahwa jika ingin lulus evaluasi, Shiki harus bekerja sama. Shiki mengaku tidak peduli soal evaluasi. Yang ia inginkan hanyalah bebas secepatnya. Ia pun mencoba menahan amarahnya, tetapi bahkan itu pun gagal ia lakukan.
Naito menyuruhnya berhenti menatapnya dengan pandangan menyeramkan. Mendengar itu, Shiki tersulut emosi. Melihat itu, Naito memutuskan untuk mengevaluasi Shiki dengan metode yang tidak standar karena pendekatan biasa tidak berhasil pada orang gila. Ia melepas dasinya dan, sebelum Shiki sempat menyadari apa yang terjadi, Naito mencekiknya dengan seluruh kekuatannya. Shiki panik saat kehabisan napas. Naito menjelaskan bahwa sifat asli makhluk akan terlihat saat berada di ambang kematian. Itulah yang ingin ia lihat. Shiki berusaha sekuat tenaga melepaskan diri, tetapi tak bisa melepaskan cekikan itu meskipun darah mulai keluar dari wajahnya. Tak lama kemudian, Shiki kehilangan kesadaran. Naito kecewa, namun darah yang mengalir dari tubuh Shiki justru terbangun karena kekuatan bawaan Oninya. Darah itu berubah menjadi duri tajam yang menyerang Naito. Ia berhasil menghindar dengan mudah, tetapi tiba-tiba sebuah Gatling gun dari darah muncul dan mengarah langsung ke kepalanya. Di balik senjata itu, Shiki telah berubah menjadi wujud Oniernya. Ia langsung menembaki Naito dan baru berhenti setelah merasa cukup puas. Namun, semua serangannya tidak ada yang menyentuh Naito. Pria itu telah melindungi dirinya dengan melapisi payungnya dengan darah. Ia langsung mengurangi 100 poin dari nilai Shiki, karena Shiki bahkan tidak tahu cara mengendalikan darahnya sendiri. Naito kemudian memutuskan untuk menunjukkan bagaimana caranya menggunakan kekuatan darah dengan benar. Meskipun ia tahu Shiki tidak akan mengingat apapun setelah kembali dari mode Oni. Shiki tiba-tiba menyerang, namun Naito telah siap untuk semuanya. Beberapa menit kemudian, Shiki sadar dan mendapati dirinya tergeletak di lantai dalam keadaan kalah. Ia tak mengerti apa yang baru saja terjadi, lalu melihat tangannya yang memerah dan mulai panik, menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali lagi. Naito duduk dengan santai di atas tubuh Shiki, menjelaskan bahwa kehilangan ingatan adalah hal yang wajar saat Oni masuk ke mode Oni. Di sekitar mereka, aula sudah hancur total akibat pertarungan barusan. Shiki mencoba membela diri dan menyindir bahwa Naito juga menggunakan darahnya sebagai senjata. Namun Naito langsung menghilangkan payung berdarahnya dan berkata bahwa ia tidak pernah Oni karena ia bisa mengendalikan kekuatannya. Dengan nada tegas, Naito menyatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu dibahas. Shiki resmi didiskualifikasi dari seleksi agensi Oni. Shiki masih tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tetapi satu hal yang ia tahu pasti, Naito sangat kuat. Menelan harga dirinya, ia memohon agar diterima sebagai murid Naito karena ia ingin menjadi lebih kuat dan membalas kematian ayahnya. Naito langsung menolak mentah-mentah. Menurutnya, orang seperti Shiki yang tidak menggunakan otaknya saat bertarung hanya akan menjadi korban pertama di medan perang. Ia menyebut Shiki sebagai beban yang tidak berguna, karena tidak mampu mengendalikan kekuatan maupun pikirannya sendiri. Shiki menahan amarahnya dengan sekuat tenaga. Namun, Naito lalu menyatakan bahwa sudah waktunya ia membuang Shiki karena Oni yang kehilangan kendali hanyalah bahaya bagi semua orang. Naito mengaktifkan cincin khusus di jarinya, memotong ibu jarinya, dan membiarkan darah menetes. Ia membentuk darah itu menjadi payung berdarah. Melihat hal itu, Shiki tiba-tiba mendapat ide untuk membuat Naito mengubah pendiriannya. Ia berlari menjauh dari jangkauan Naito, lalu melesat ke arahnya sambil menyeret kepalan tangannya ke tanah hingga berdarah. Naito dengan cepat mengubah payungnya menjadi perisai berduri, siap menahan segala serangan jarak dekat. Matanya menghitung cepat semua kemungkinan gerakan Shiki. Ketika Shiki melompat ke udara, Naito tidak terkejut karena gerakan itu sudah termasuk dalam prediksinya. Namun, yang tidak ia duga adalah ketika Shiki menggunakan ujung-ujung duri sebagai tumpuan, memantul ke samping, dan tiba-tiba mengacungkan pistol darah ke wajahnya. Shiki memusatkan seluruh fokusnya ke dalam senjata itu, menembakkan peluru berdarah yang kuat hingga recoilnya membuat tubuhnya terpental ke belakang. Shiki tak percaya. Untuk sesaat, ia yakin bahwa ia telah berhasil melukai Naito. Namun, kenyataan jauh berbeda. Naito hanya mengangkat satu jari dan menghentikan peluru darah tersebut. Peluru itu hancur di ujung jarinya. Ia bahkan tidak memberikan pujian sedikit pun kepada Shiki karena baginya,
Serangan itu hanyalah hasil dari Shiki yang setengah memasuki mode Oni, bukan karena kemampuan sejatinya. Saat tanda-tanda kehilangan kendali mulai muncul lagi di mata Shiki, Naito memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dengan gerakan cepat, ia membentuk kurungan pelindung dari darahnya sendiri dan memanggil pasukan pemanah darah yang siap menembak atas perintahnya. Namun sebelum mereka sempat menembakkan panah, ia menyadari sesuatu yang aneh. Shiki sedang berjuang melawan dorongan mode Oninya. Melihat hal itu, dengan ekspresi serius, Naito segera membatalkan teknik pamungkasnya. Shiki, yang berhasil mengendalikan kekuatannya, tersenyum penuh kemenangan. Lalu jatuh ke tanah, kehabisan energi. Naito menatapnya dengan mata penuh rasa tak percaya. Tak hanya Shiki mampu mengendalikan darahnya, ia juga berhasil menekan mode Oni sepenuhnya, sesuatu yang bahkan para Oni senior belum tentu bisa lakukan. Dalam hati, Naito bertanya-tanya bagaimana Shiki bisa melakukannya. Shiki, dengan senyum sombong, menjawab bahwa jika Naito menerimanya sebagai bawahannya, ia akan memberitahu jawabannya. Naito hanya mengatakan bahwa ia akan memikirkannya, namun Shiki langsung menganggap itu sebagai persetujuan. Shiki kemudian menjelaskan bahwa saat ia melihat Naito memotong ibu jarinya dan menciptakan senjata dari darah, sebuah ide muncul di kepalanya. Ia berpikir bahwa karena mereka sama-sama Oni, ia mungkin bisa meniru. Dan ternyata berhasil. Ia memang tidak memahami detail teknisnya, tetapi hanya membiarkan tangannya berdarah sambil berteriak dalam hati agar berubah menjadi senjata. Dengan penuh semangat, Shiki bertanya apa pendapat Naito tentang usahanya itu. Naito hanya menghela napas dan dalam hati menyebut bahwa hal itu benar-benar omong kosong. Menurut pengalaman Naito, remaja yang bodoh dan emosional seperti Shiki hampir mustahil bisa mengendalikan darah mereka. Sebaliknya, orang yang rasional dan tenang seperti dirinya memiliki peluang terbaik. Tapi Shiki, ia tidak mendengarkan akal sehat, tidak pula berserah pada mode Oni. Ia hanya memaksakan kehendaknya dengan naluri mentah yang dimilikinya. Meskipun metode itu sangat kasar, Naito mengakui bahwa cara tersebut bisa menghasilkan kekuatan yang eksplosif. Ia mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan kasus unik, seperti Shiki. Namun, Shiki menatapnya lurus-lurus dan menyatakan bahwa ia membutuhkan kekuatan untuk membalas dendam dan membunuh orang yang telah membunuh ayahnya. Ia mengatakan bahwa jika Naito mau menerimanya sebagai murid dan mengajarinya segalanya, maka ia berjanji akan menjadi seseorang yang berguna. Meskipun demikian, Naito langsung menolak gagasan itu. Ia mengubah payungnya menjadi tombak dan mengatakan bahwa orang seperti Shiki, yang bahkan tidak tahu bahwa dirinya bisa mengendalikan kekuatannya, adalah ancaman bagi masyarakat. Dengan cepat, ia melesat dan mengayunkan tombaknya ke arah Shiki. Namun, ujung tombak itu hanya menusuk lantai di samping kepala Shiki. Naito lalu menyatakan bahwa ia tidak akan menerimanya sebagai bawahan, tetapi sebagai murid. Shiki tampak kebingungan dan mempertanyakan apa bedanya. Namun Naito tidak langsung menjawab. Ia hanya menyebut bahwa Shiki lulus, meski nyaris gagal. Ia akan diberi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya. Melihat kebingungan di wajah Shiki, Naito memutuskan untuk menjelaskan dari awal. Ia menjelaskan bahwa mereka saat ini berada di sebuah pulau bernama Hell's Doorstep, yang dulunya dikenal sebagai Onagashima, tempat di mana Momotaro pertama membantai para Oni. Kini, tempat itu telah menjadi tempat perlindungan bagi para Oni. Di tengah pulau tersebut berdiri Akademi Rasetsu, sebuah sekolah militer yang bertugas melatih para Oni untuk melawan agensi Momotaro. Shiki sempat terkejut mendengar bahwa ia berada di sebuah pulau. Namun Naito hanya mencolek wajahnya dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak penting. Yang penting, menurut Naito, adalah bahwa Akademi Rasetsu akan mengajarkan segalanya, mulai dari pendidikan umum, kontrol darah Oni, teknik bertarung, hingga sejarah panjang antara Oni dan Momotaro. Sebagai wali kelas Shiki, Naito bertanggung jawab untuk membimbingnya. Namun penjelasan itu langsung membuat Shiki merasa kewalahan, seolah otaknya yang kecil tidak mampu mencerna semuanya. Namun Shiki tidak peduli. Ia hanya ingin tahu apakah ia bisa menjadi cukup kuat untuk membalas dendam atas kematian ayahnya. Naito tidak memberikan jaminan apapun. Tetapi ia mengatakan bahwa jika Shiki tidak cukup kuat untuk melawan agensi Momotaro, maka ia akan dikeluarkan dari akademi. Beberapa saat kemudian, Shiki mengenakan seragamnya,
bersemangat untuk memulai hari pertama di sekolah yang terasa asing baginya. Namun Naito memperingatkannya bahwa masih banyak orang lain yang lulus ujian tahun ini, dan kemungkinan besar, Shiki adalah yang paling tidak berbakat di antara mereka. Tiba-tiba, Shiki kembali teringat pada ayahnya. Ia bertanya di mana jasadnya disimpan. Naito menjawab bahwa jenazah ayahnya disimpan di ruang jenazah. Mereka menunggu agar Shiki sendiri yang mengurus pemakamannya sesuai dengan kepercayaannya. Shiki pun menjadi muram. Namun Naito menegaskan bahwa menjadi orang yang murung dan cengeng hanyalah buang-buang waktu. Yang perlu Shiki lakukan sekarang hanyalah fokus untuk menjadi kuat. Mendengar hal itu, Shiki menggumam dalam hati bahwa ternyata Naito adalah orang yang baik juga. Ucapan itu membuat Naito tampak malu. Ia langsung melesat pergi dengan cepat, mengatakan bahwa jika Shiki tidak sampai di kelas lebih dulu darinya, maka ia akan dikeluarkan. Shiki pun mengejarnya sekuat tenaga. Dalam hati, ia mulai memikirkan bagaimana caranya memasuki kelas dengan gaya paling dramatis agar bisa mendapatkan atensi sebanyak mungkin. Naito menendang Shiki keluar melewati pintu. Shiki merasa telah mengalami hal yang memalukan karena cara masuknya yang tidak keren. Ia lalu meminta tisu kepada anak laki-laki yang menggunakan masker bernama Jin untuk menghentikan mimisan. Jin ternyata lebih kelam dibandingkan guru mereka sendiri. Ia mengatakan agar Shiki berhenti mengajaknya bicara. Shiki pun kesal mendengar hal itu dan mulai mengejek Jin karena belum memiliki tanduk. Namun, Jin langsung memanifestasikan tanduknya dan mengatakan bahwa hanya pemula bodoh yang tidak bisa mengendalikan tanduknya akan memamerkannya setiap saat. Ucapan ini ternyata menyinggung perasaan siswa lain bernama Ikari, yang juga belum bisa mengendalikan tanduknya. Situasi di dalam kelas mulai memanas. Shiki mendekati Jin dengan sikap yang konfrontatif. Namun, sebelum terjadi kekerasan, Naito tiba-tiba sudah berdiri di belakang mereka. Tanpa menyadarinya, Shiki sudah duduk di sebelah Jin. Jin pun sama terkejutnya. Namun, Naito tidak peduli dengan reaksi para muridnya. Ia menyampaikan bahwa pelajaran pertama mereka adalah bermain petak umpet. Ia membawa seluruh murid ke dalam hutan dan menjelaskan bahwa mereka memiliki waktu 1 jam untuk kembali ke sekolah sambil menghindari dirinya. Naito kemudian menyatakan bahwa siapapun yang tidak berhasil kembali tepat waktu akan dikeluarkan dari sekolah, dan ia tidak menghiraukan protes dari Shiki. Ia menambahkan bahwa para murid boleh menggunakan kekuatan mereka, sedangkan dirinya hanya akan menggunakan kekuatan apabila ada yang kehilangan kendali. Jin dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya bisa saja terbunuh jika tidak menggunakan kekuatan, dan Naito tidak mempermasalahkan hal itu. Sebaliknya, ia bahkan mengatakan bahwa siapapun yang berhasil membunuhnya akan langsung lulus dan bisa bergabung dengan pasukan manapun yang ingin mereka ikuti untuk melawan agensi Motaro. Ia menjelaskan bahwa sekolah ini didirikan untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia nyata, dan ia akan menguji mereka di setiap langkah. Ia lalu bertanya apakah semua orang sudah siap. Shiki menjawab bahwa ia akan memberikan yang terbaik dan bertekad untuk menaklukkan setiap ujian yang diberikan. Naito kemudian mengungkap bahwa masih ada satu aturan lagi. Ia mengeluarkan 2 bola yang ukurannya masih lebih kecil dari milik Shiki. Ia menjelaskan kepada para murid bahwa mereka harus membawa bola tersebut saat mencapai akademi agar bisa lulus ujian ini. Tanpa peringatan, Naito melempar bola-bola itu ke dalam area terlarang. Para murid pun mengira bahwa karena hanya ada 2 bola, mereka harus saling berebut. Namun, Naito lalu mengumumkan bahwa mereka akan dibagi ke dalam beberapa tim. Tim pertama terdiri dari Shiki, Jin, dan seorang gadis pemalu berambut merah muda bernama Homare. Tim kedua beranggotakan Ikari, seorang pembuat onar, dan Juji, murid kutu buku. Sementara itu, tim ketiga terdiri dari Roku yang gugup, dan Kuina yang tampak paling percaya diri di antara semua peserta. Naito memberitahu ketiga tim bahwa ia akan memasuki zona terlarang 15 menit setelah mereka, agar mereka memiliki sedikit waktu untuk bergerak lebih dulu. Namun, Shiki tiba-tiba menyela dan menyatakan bahwa ia tidak ingin berada dalam satu tim dengan si aneh yang menggunakan masker. Naito memperingatkan bahwa jika Shiki tidak bisa bekerja dalam tim, maka ia akan dikeluarkan dari akademi. Shiki pun terpaksa menarik kembali ucapannya. Setelah itu, Homare, gadis pemalu dalam timnya, dengan sopan memperkenalkan diri kepada Shiki,
yang seumur hidupnya belum pernah berinteraksi dengan gadis manapun. Shiki langsung gugup dan merasa deg-degan saat Homare menghampirinya. Ia pun berkata dengan percaya diri bahwa ia akan melindunginya. Homare menjadi salah tingkah mendengar hal itu dan menyampaikan bahwa tidak perlu sejauh itu, karena ia hanya ingin tidak menjadi beban. Kemudian, Homare beranjak memperkenalkan diri kepada Jin. Namun, Jin adalah penggemar berat Tate yang bersikap dingin dan bahkan tidak menanggapi sapaannya. Rasa rendah diri Homare pun kambuh. Ia menangis dan meminta maaf karena telah menyapanya. Melihat itu, Shiki membentak Jin karena telah menyakiti perasaan gadis tersebut. Lalu segera mencoba menghiburnya dan menyampaikan bahwa ia tidak perlu menangis, karena wajahnya akan terlihat lebih manis jika tersenyum. Shiki kemudian kembali dan mengejek Jin. Tetapi Jin hanya berkata dengan nada menghina agar Shiki berhenti bersikap seperti pengecut. Naito pun menyela pertengkaran mereka dan memerintahkan semua tim untuk segera masuk ke dalam area terlarang karena waktu mereka tidak banyak. Jin dan Shiki segera berlari menuju hutan terlarang. Homare, yang sempat berdiri termenung kebingungan, akhirnya ikut menyusul mereka. Di dalam hutan, Jin melompat-lompat di antara pepohonan seperti seorang ninja, membayangkan bahwa jika ia bisa membunuh Naito, ia akan bisa lulus dan memilih regu manapun yang diinginkannya. Ia ingin mengambil kesempatan ini untuk maju ke garis depan dan kembali menghadapi musuh terbesarnya. Namun, tiba-tiba Shiki menyerangnya dari belakang, membuat Jin terkejut dan keluar dari lamunannya. Ketika ditanya maksudnya, Shiki menjawab bahwa ia ingin membuktikan bahwa dirinya lebih kuat dari Jin. Jin tidak keberatan menerima tantangan itu. Ia pun melepaskan maskernya, memperlihatkan bekas luka mengerikan di sekitar mulutnya. Shiki merasa risih melihatnya dan berkata bahwa hanya orang lemah yang memamerkan luka lama mereka. Tapi Jin tidak terpancing. Jin kemudian melepas sarung tangannya, menampilkan tangannya yang penuh bekas jahitan. Ia merobek salah satu jahitan hingga darahnya mengalir dan mengubahnya menjadi gergaji bundar. Shiki terkejut karena ia merasa adegan itu seperti meniru karakter dari Chainsaw Man, dan berpikir bahwa pengarangnya mungkin akan menggugat mereka. Jin memperingatkannya agar berhenti membuang waktu dan menyuruhnya kabur jika memang takut. Tapi Shiki menolak dan berkata bahwa jika ia mundur sekarang, maka ia tidak akan pernah bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Mendengar itu, ekspresi Jin berubah menjadi lebih gelap dan ia menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa saling memahami. Shiki pun menegaskan bahwa ia memang tidak berniat untuk memahami Jin. Ia menggigit jarinya untuk mengeluarkan darah, berniat mengubahnya menjadi senjata. Namun kali ini, darahnya gagal berubah menjadi pistol seperti sebelumnya. Ia pun panik, tidak tahu bagaimana cara mengaktifkannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menggunakan tongkat sebagai senjata karena itu satu-satunya pilihan yang tersisa. Tapi ia segera menyadari bahwa dirinya tidak sebanding dengan Jin, yang bahkan bisa menebang pohon hanya dengan satu ayunan gergaji di tangannya. Sementara itu, Homare sedang mencari keberadaan kedua anak laki-laki itu. Ia mendengar suara pohon tumbang dan mulai panik, merasa tidak pantas berada di tempat ini. Namun, ia mengingat bahwa Shiki sempat menyebutnya imut, dan hal itu membuatnya semangat kembali. Ia pun terus mencari Shiki, tanpa menyadari bahwa dirinya berada hanya beberapa langkah dari salah satu bola ujian. Di waktu yang sama, Shiki sedang mencoba melawan Jin dengan tangan kosong. Jin bahkan tidak menggunakan kekuatan gergajinya, dan tetap mampu mengalahkan Shiki dengan mudah. Shiki merasa bingung bagaimana Jin bisa mengendalikan kekuatannya sebaik itu. Tapi kemudian, ia menyadari bahwa kekuatan Jin berbeda dari pusaran angin miliknya. Saat pikirannya teralihkan karena merenungkan perbedaan kemampuan mereka, Jin berhasil menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan. Shiki merasa frustrasi. Jin membiarkannya tergeletak dan berniat meninggalkannya. Namun, saat Jin mulai berjalan pergi, Shiki bangkit dan menyatakan bahwa pertarungan mereka belum selesai. Jin yang kesal pun mengirimkan gergajinya ke arah Shiki. Di saat bersamaan, Homare tiba di lokasi itu. Karena naluri bertahan hidupnya yang buruk, ia tidak sadar bahwa dirinya berdiri tepat di jalur serangan Jin.
Shiki panik melihatnya dan berhasil menyelamatkan Homare, meski ia sendiri terluka ringan dalam proses itu. Setelah memastikan Homare selamat, ia segera berdiri dan menuntut Jin agar meminta maaf kepadanya. Jin malah berkata bahwa jika Homare sampai mati karena serangan lemah seperti itu, maka itu adalah kesalahannya sendiri. Shiki merasa sangat marah mendengar pernyataan itu. Tapi sebelum ia sempat meluapkan emosinya, ia mendengar suara Homare yang terus-menerus mengucapkan permintaan maaf seperti sebuah doa. Ia pun menenangkan Homare dan menyampaikan bahwa semua itu bukan kesalahannya. Namun, saat itu Homare terlihat seperti sedang berada dalam kondisi trans dan tiba-tiba mulai mengeluarkan darah dari hidungnya. Darah tersebut perlahan membentuk sosok manusia raksasa, membuat Jin dan Shiki ketakutan sambil bertanya-tanya dalam hati apa sebenarnya yang sedang mereka saksikan. Homare memperingatkan mereka untuk segera melarikan diri karena Titan perempuannya akan membunuh mereka. Tak lama kemudian, Titan perempuan itu menghantam tanah dengan kekuatan penuh. Shiki nyaris terkena serangan itu, sementara Jin justru melompat maju untuk melawan, meskipun gergaji rantainya tak mampu menembus tubuh raksasa Titan tersebut. Shiki sempat bertanya apakah Homare tidak bisa menghentikan makhluk itu. Namun Homare hanya meminta maaf karena dirinya benar-benar tidak berdaya. Ia pun akhirnya roboh akibat kehilangan terlalu banyak darah. Melihat itu, Shiki bertekad untuk menariknya menjauh dari Titan dan mencoba menyelamatkannya. Namun Shiki terkejut saat melihat Titan perempuan itu justru melindungi Homare. Jin juga mulai curiga bahwa mungkin darah Homare memiliki kehendak sendiri. Lalu Titan itu mulai memuntahkan darah dengan hebat. Saat Jin berlindung di balik batu, Shiki terkena semburan darah tersebut secara langsung. Dalam tangisannya, Homare memohon pada Titan perempuan itu agar berhenti memanggilnya kakak. Shiki yang kebingungan mulai bertanya-tanya maksud dari kata-kata itu. Homare kembali menyuruhnya untuk pergi, namun Shiki menolak karena tak ingin melihat siapapun mati di depannya lagi. Tiba-tiba, Titan perempuan itu meraung dengan kekuatan besar, hingga gelombang kejutnya terasa bahkan sampai ke para siswa yang berada di luar hutan. Dari atas pohon, Naito menyaksikan segalanya dan memutuskan untuk membiarkan Shiki serta Jin mencoba menangani kemampuan pelepasan darah Homare sebelum dirinya turun tangan. Kembali ke lokasi pertarungan, Shiki mencoba melukai dirinya sendiri untuk mengeluarkan darah dan menggunakannya sebagai senjata, namun tidak terjadi apapun. Titan perempuan itu kembali menyerang dan Shiki menghindar, tetapi Titan itu kemudian melemparkan batu ke arahnya. Ia terpental akibat serangan tersebut dan merasa hancur bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena merasa sangat lemah. Ia tak pernah kalah dalam pertarungan sebelumnya, namun saat ini ia merasa seperti anak kecil yang tak berguna. Frustrasi membuatnya menangis, hingga Jin akhirnya muncul dan menyuruhnya pulang jika hanya bisa menangis seperti itu. Shiki pun marah dan bersikeras bahwa dirinya hanya sedang berkeringat dari mata, namun Jin tak peduli. Ia kembali membuka lukanya dan menciptakan dua jenis gergaji rantai di kedua tangannya. Meski masih merasa kesakitan akibat serangan Titan sebelumnya, ia tetap bertekad untuk menang dalam setiap pertempuran. Dari kejauhan, Naito mengamati dengan kagum karena Jin mampu menciptakan dua jenis senjata sekaligus. Ia mulai menjelaskan bahwa darah Oni dapat berubah menjadi bentuk apapun sesuai imajinasi penggunanya. Namun bentuk tersebut juga sering dipengaruhi oleh trauma masa lalu, preferensi, dan pengalaman mereka. Sementara itu, Jin menyerbu ke arah Titan perempuan menggunakan gergaji rantai melingkar untuk memanjat tubuhnya. Ia mencoba meniru gaya bertarung Levi Ackerman dengan menyerang leher Titan tersebut. Namun Titan itu mengorbankan lengannya untuk melindungi diri. Saat pertarungan berlangsung, Shiki berteriak pada tangannya agar menciptakan sesuatu. Ia bingung mengapa dirinya tak bisa menciptakan senjata seperti Jin. Namun ia akhirnya menyadari bahwa Jin hanya menciptakan senjata untuk memotong. Dan bahkan Homare pun memiliki ikatan pribadi dengan Titan perempuannya. Shiki berpikir bahwa dirinya bisa membuat senjata api karena sangat menyukai senjata, bahkan lebih dari orang Amerika pada umumnya. Pemahaman itu membuatnya berhasil mengendalikan kekuatannya. Di sisi lain, Jin kesulitan bertarung karena Titan perempuan itu kembali meraung dengan suara menggelegar hingga menghancurkan gendang telinganya. Jin kehilangan keseimbangan dan merasa akan mati. Naito pun bersiap untuk turun tangan. Namun tiba-tiba, Shiki menyatakan bahwa sekarang gilirannya untuk bertarung.
Ia mengarahkan pelontar granat ke arah Titan perempuan, dan Naito merasa terkesan karena Shiki akhirnya berhasil mengendalikan kekuatannya. Shiki sangat antusias mencoba senjata barunya, namun Titan perempuan kembali menyerang. Shiki berhasil menghindar dan langsung menembakkan granat, menghancurkan Titan tersebut seketika. Jin dan Naito sama-sama terkejut melihat kekuatannya. Kesshoku Kaihou! Akui shibare! Doda! Titan perempuan mulai menghilang saat pecahan tubuhnya tersebar ke segala arah. Sementara itu, Homare kehilangan kesadaran. Di sisi lain, Jin masih terpana oleh kekuatan serangan Shiki ketika tiba-tiba mulai turun hujan darah. Namun ternyata, itu bukan hujan sungguhan, melainkan darah yang sempat tersebar di udara akibat serangan Shiki sebelumnya. Tak lama kemudian, hujan itu pun berubah menjadi hujan biasa. Jin menyadari bahwa serangan Shiki bukan hanya membunuh Titan perempuan, tapi juga menyebabkan perubahan cuaca. Namun, Shiki sendiri tidak memikirkan hal itu. Ia segera berjalan ke arah Homare untuk memastikan kondisinya, tetapi tiba-tiba penglihatannya kabur dan tubuhnya roboh ke tanah, tak bisa bergerak. Saat itulah, Naito datang dan mengatakan bahwa Shiki telah mengeluarkan terlalu banyak darah barusan, sehingga tubuhnya kehilangan seluruh kekuatannya. Shiki menyahut bahwa ia masih bisa terus bertarung dan memaksakan diri untuk berdiri. Namun, baru beberapa detik berlalu, ia kembali jatuh ke tanah. Naito mencibir bahwa Shiki hanyalah pemula yang bahkan tidak mampu mengendalikan kekuatannya sendiri, meski di saat yang sama ia menyadari bahwa kekuatan Shiki melampaui semua yang pernah ia lihat. Naito memperingatkan Shiki bahwa jika ia terus menghabiskan terlalu banyak darah, hal itu bisa membunuhnya. Namun, yang menjadi perhatian Shiki justru bukan dirinya, melainkan Homare. Ia meminta Naito untuk memeriksa keadaan Homare lebih dulu, dan dirinya bisa diperiksa belakangan. Naito tidak menyangka bahwa Shiki masih bisa mengkhawatirkan orang lain dalam kondisi separah itu. Namun, sebelum ia sempat membantu, Jin tiba-tiba melancarkan serangan kejutan. Untungnya, refleks Naito cukup cepat untuk menangkis serangan itu dan ia berhasil mendorong Jin menjauh. Jin mengatakan bahwa mereka tak perlu repot-repot mengkhawatirkan orang-orang yang kalah. Naito bertanya padanya apa yang akan terjadi jika Homare meninggal karena tidak mendapat perawatan darurat. Tapi Jin menjawab bahwa itu bukan urusannya. Mendengar hal itu membuat Naito muak, dan ia menyatakan dengan jelas bahwa ia membenci orang egois seperti Jin. Jin tak peduli dan justru bertanya kepada Naito apakah benar ia bisa lulus jika berhasil membunuhnya. Naito mengonfirmasi bahwa ia berkata jujur, dan itu cukup membuat Jin langsung menyerang. Naito menangkis gergaji darah milik Jin dengan payung serbaguna miliknya. Ia kemudian menekan sebuah tombol yang memicu asap tebal. Jin mengira Naito akan menyerangnya dari balik asap dan merasa yakin bisa membunuhnya begitu ia memasuki jangkauan serangannya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Jin tertembak oleh peluru karet yang sangat cepat. Ia segera berlindung di balik pohon. Naito terus menembakkan peluru karet dari payungnya sambil mengatakan bahwa peluru itu tidak akan membunuh, tapi tetap akan terasa sangat menyakitkan. Ia bahkan sengaja menargetkan tangan Jin yang sudah terluka untuk memberikan dampak maksimal. Jin menyadari bahwa Naito mencoba menjaga jarak karena mengira ia hanya bisa bertarung dari dekat. Namun, Jin masih menyimpan beberapa trik rahasia. Ia keluar dari balik pohon sambil menghindari tembakan peluru dan mengirimkan bilah-bilah terbang ke arah Naito. Naito berhasil menghindar dengan mudah, tapi ia terkejut karena Jin ternyata memiliki cara untuk menghadapi musuh jarak jauh. Jin terus melancarkan serangan dan tiba-tiba muncul di belakang Naito dari udara, yakin bahwa kali ini Naito takkan sempat bertahan. Namun, Naito justru melemparkan sebuah bom ke arahnya. Jin panik, tapi ternyata itu hanya bom asap. Ia mengira Naito akan menembaknya lagi dari kejauhan, sehingga ia tidak menyangka ketika Naito muncul dari belakang dan memukulnya dengan tinju yang menghantam tulang belakangnya. Naito lalu memberinya pelajaran bahwa terlalu percaya diri dalam pertarungan hanya akan membuatnya rentan terhadap serangan mendadak. Jin kini terlalu terluka dan lelah untuk bergerak, tapi tetap mencoba bertahan.
Naito akhirnya membalikan payungnya dan menggunakannya sebagai sangkar untuk mengurung Jin. Jin terus berusaha melepaskan diri, dan Naito bertanya apakah dia begitu nekat ingin menemui ayahnya. Mendengar itu, Jin langsung terdiam, lalu bertanya bagaimana Naito tahu tentang hal itu. Naito menjawab bahwa ia sudah membaca berkas pribadi Jin dan mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang Motaro. Seluruh tubuh Jin bergetar mendengar hal itu, sementara Shiki tampak terkejut mendengar bahwa mereka berdua ternyata memiliki latar belakang yang serupa. Namun, Jin hanya dipenuhi kebencian. Ia mengakui bahwa ayahnya adalah seorang Momotaro, dan bahwa bajingan itu telah menghancurkan hidupnya, membunuh keluarganya, lalu melakukan eksperimen terhadapnya hingga tubuhnya penuh luka. Jin teringat saat ia harus bertahan hidup dengan memakan sampah, bertahan hanya karena kebencian terhadap ayahnya. Ia bersumpah akan membunuhnya dengan tangan sendiri, meski harus mengorbankan nyawanya sekalipun. Dalam amarahnya yang membara, Jin tiba-tiba mendapatkan ledakan kekuatan, membuatnya mampu menghancurkan sangkar yang menahannya. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, Naito menangkap wajahnya dan membantingnya ke tanah, menyebutnya sebagai bocah bodoh. Ia mengatakan bahwa jika seseorang mati demi mengejar mimpinya, maka orang itu adalah idiot yang tak akan pernah mewujudkannya. Ia menyuruh Jin untuk tetap hidup demi mewujudkan mimpinya, meski harus menerima kekalahan dan penghinaan. Jin akhirnya terdiam dan berhenti bergerak. Naito lalu menghubungi pihak sekolah untuk mengirim perawat karena ada siswa yang terluka. Ia melaporkan bahwa Homare telah dikeluarkan dari ujian ini karena kehilangan terlalu banyak darah, dan Jin juga telah dilumpuhkan. Sementara itu, Shiki masih berdiri di tempatnya. Naito memberitahu bahwa waktu yang tersisa hanya sekitar 6 menit sebelum batas waktu berakhir. Ia menggenggam salah satu bola di tangannya dan memberi pilihan kepada Shiki, merebut bola itu darinya atau mencari bola lain dan membawanya ke sekolah dalam waktu 5 menit. Meskipun merasa pilihan itu tidak adil, Shiki tidak punya pilihan selain mengikuti aturan permainan yang telah ditetapkan oleh Naito. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia segera berlari menjauh. Naito pun memutuskan untuk mengejarnya dan melihat apa yang akan dilakukan olehnya. Di tempat lain, Jin masih duduk diam dengan tubuh terikat pada pohon. Tiba-tiba, Shiki muncul dari balik semak-semak di dekatnya dan langsung menghampiri Jin. Ia menyatakan niatnya untuk membebaskan Jin, namun meminta imbalan berupa kerjasama. Jin sempat terkejut mendengar tawaran tersebut. Shiki menjelaskan bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan Naito seorang diri, tetapi jika bekerja sama, mereka masih memiliki peluang untuk menang. Namun, Jin menolak tawaran itu. Ia mengatakan bahwa diselamatkan oleh orang bodoh hanya akan menjatuhkan harga dirinya. Shiki tidak mempermasalahkan perkataan itu dan bahkan tidak terganggu dengan anggapan bahwa dirinya bodoh. Ia malah mempertanyakan apakah harga diri Jin lebih penting daripada tujuannya. Sebab dengan terus duduk diam seperti itu, ia tidak akan pernah mencapainya. Jin lalu bertanya mengapa Shiki begitu peduli. Shiki pun mengungkapkan bahwa ayahnya juga seorang Momotaro. Pengakuan itu membuat Jin sangat terkejut. Shiki kemudian menambahkan bahwa mereka sebenarnya tidak jauh berbeda. Sementara itu, Naito tengah mencari keberadaan Shiki. Karena tidak menemukannya, ia mulai meragukan kemungkinan bahwa Shiki telah kembali. Namun, tidak lama kemudian, ia melihat Shiki berlari sambil mengumpat Jin. Naito langsung mengejarnya dan menghadang di hadapan Shiki. Ia menunjukkan bola yang masih digenggamnya sambil mengingatkan bahwa waktu Shiki hampir habis. Dalam hati, Shiki merasa kesal terhadap Jin. Bukan karena Jin tidak membantunya, tetapi karena meskipun sudah diselamatkan, Jin tetap ingin menjadi pihak yang memimpin. Tiba-tiba, Jin melompat dari atas dan mengarah ke Naito untuk merebut bola. Namun, serangan itu mudah dihindari oleh Naito. Rupanya itu hanya pengalih perhatian. Gerakan utama Jin adalah melempar batu yang diikat tali ke arah Naito. Tali itu dengan cepat melilit tubuh Naito dan menahannya. Shiki segera menangkap ujung tali lainnya dan ikut menarik. Mereka berdua menarik sekuat tenaga untuk menahan gerakan Naito. Namun, Naito menjejakkan kakinya kuat-kuat ke tanah. Ia tampak yakin bahwa kekuatan mereka tidak cukup untuk mengalahkannya. Di saat yang sama, Jin menembakkan pedang darah ke arah Naito. Serangan itu memaksa Naito menghindar dan kehilangan keseimbangan. Shiki memanfaatkan momen itu untuk menyerang dan berhasil memukul bola dari tangan Naito.
Bola itu terjatuh di dekat Jin. Naito merasa yakin bahwa jika Jin mencoba membawanya ke sekolah, Shiki pasti akan merebutnya. Ia berencana mengambil kembali bola itu saat keduanya bertengkar. Namun yang mengejutkan, Shiki justru menyuruh Jin untuk mengambil bola itu dan segera berlari. Jin menuruti perkataan tersebut dan langsung berlari. Sementara itu, Shiki bersorak dengan semangat, menyatakan bahwa mereka berhasil merebut bola dari tangan Naito. Namun, Naito segera mengingatkan bahwa hanya orang yang membawa bola sampai ke sekolah yang akan lulus. Dalam kondisi ini, hanya Jin yang akan lulus. Shiki pun terdiam, menyadari hal tersebut. Naito menyimpulkan bahwa Shiki adalah orang yang bertindak tanpa memikirkan untung rugi. Shiki mulai menyesali keputusannya dan berteriak agar Jin kembali, tetapi jaraknya sudah terlalu jauh untuk bisa mendengar. Jin merasa yakin bahwa ia bisa mencapai sekolah tepat waktu. Namun, pikirannya teringat bahwa semua ini tidak akan terjadi tanpa bantuan Shiki. Tiba-tiba, ia merasa tidak sanggup meninggalkannya begitu saja. Ia pun berbalik arah dan kembali ke tempat Shiki berada. Shiki, yang kebingungan, sempat berpikir bahwa Jin mungkin salah arah seperti Zoro. Jin memintanya diam, lalu menyatakan bahwa satu-satunya alasan ia kembali adalah karena ia tidak ingin keberhasilannya bergantung pada orang bodoh. Ia lebih memilih untuk gagal namun tetap mencapai tujuannya sendiri. Karena itulah, Jin meminta Shiki untuk membawa bola itu ke akademi. Namun, tepat ketika mereka hendak bertukar bola, seekor makhluk kecil berwarna merah muda tiba-tiba muncul dan berhenti di antara mereka dengan kecepatan tinggi. Naito segera menghentikan ujian. Ia mengatakan bahwa mereka tidak boleh bertarung ketika Muku, hewan kurir berkecepatan tinggi milik mereka, ada di sana. Ia menyadari bahwa Muku hanya dikirim dalam situasi darurat. Naito lalu mengaktifkan radio yang terpasang di punggung Muku dan menerima permintaan bantuan dari cabang Kyoto yang sedang diserang oleh agensi Momotaro di luar zona ujian. Sementara itu, para siswa lain yang sedang menunggu giliran mereka tetap bersabar, mengira bahwa Shiki dan yang lainnya gagal karena batas waktu telah berakhir. Namun tak lama kemudian, Naito kembali bersama Shiki dan Jin. Ia memberitahu para siswa bahwa cabang Kyoto dalam keadaan bahaya dan sedang meminta bantuan. Oleh karena itu, mereka akan menuju ke sana dan tidak melanjutkan ujian. Mereka segera menaiki kapal dan berangkat menuju cabang Kyoto. Para siswa pun memiliki pandangan yang beragam tentang kenyataan bahwa mereka harus berada di medan tempur sungguhan secepat ini. Namun, Naito menegaskan bahwa mereka tidak akan bertempur secara langsung, melainkan hanya bertugas mendukung para pejuang sesungguhnya. と言っても、触れまい。太郎はどんなやつなんですか？とで言うと、やばいやつだ。